Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ardiansah, NIM 28922500017, Prodi Manajemen, tugas UTS semester 3, dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan mengangkat satu materi pertemuan yang kedua, yaitu pendapatan nasional. Dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM, Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, untuk materi yang pertama, untuk pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun tertentu. Perhitungan pendapatan nasional sangat penting karena yang pertama, menyediakan landasan bagi kita dalam melakukan pengukuran kinerja perekonomian, pembuatan peramalan ekonomi, dan penyusunan berbagai kebijakan makroekonomi. Yang kedua, dapat mengetahui berbagai bagian dalam perekonomian yang saling berinteraksi seperti output, pendapatan, dan pengeluaran. Kemudian macam-macam pendapatan nasional. Yang pertama, Gross National Product atau GNP adalah yang pertama nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu atau satu tahun, yang diukur dengan satuan uang. Kemudian GNP dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara tersebut ditambah dengan produk negara tersebut yang ada di luar negeri. Kemudian Gross Domestic Product atau GDP. Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan. Kemudian metode menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendapatan. Metode pendapatan ini menjumlahkan semua pendapatan dari faktor produksi dalam perekonomian. Yang pertama, tenaga kerja disimbolkan oleh W, modal simbolnya adalah I, dan tanah simbolnya R, kemudian skill simbolnya P. Rumusnya adalah sama dengan Y sama dengan YW ditambah YI ditambah YR ditambah YP. Kemudian hasil perhitungan ini sering disebut dengan pendapatan nasional atau national income atau sering disingkat NI. Kemudian metode menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi. Metode ini merupakan penjumlahan dari hasil perkalian antara kuantitas atau jumlah masing-masing barang dan jasa dengan barang jasa tersebut. Rumusnya yaitu sama dengan Y sama dengan penjumlahan N P1 dikali Q1, di mana Y adalah produk domestik bruto atau gross domestic bruto atau disingkat GDP, dan P adalah harga barang dan unit ke-1 hingga unit ke-N, dan Q adalah jumlah barang dari jenis ke-1 hingga jenis ke-N. Dengan kata lain, GDP diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah value added yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian. Maka rumusnya adalah GDP itu sama dengan Y penjumlahan dari PA. PA itu adalah value added dari sektor perekonomian, yaitu dari sektor ke I sampai sektor ke N.
Kemudian selanjutnya metode menghitung pendapatan nasional. Metode pengeluaran dibagi atau penggunaan. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran baik yang dilakukan atau rumah tangga konsumen, rumah tangga swasta atau produsen, rumah tangga pemerintah, ekspor atau net ekspor neto. Jadi secara matematik dirumuskan Y sama dengan AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah nanti dikali X min M, yaitu AE agregat expenditure expenditure. Hasil perhitungan dengan metode ini sering disebut dengan produk nasional bruto atau GNP. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan konsep kunci dalam laporan pendapatan dan neraca produk nasional. Kemudian berikutnya GDP sama dengan nilai pasar keluar total sebuah negara, yaitu nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam suatu negara. Selanjutnya, barang jadi dan jasa akhir sama dengan barang dan jasa yang diproduksi untuk penggunaan akhir. Kemudian barang intermediate sama dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk diolah lebih lanjut oleh perusahaan lain. Selanjutnya nilai tambah. Itu sama dengan perbedaan antara nilai barang ketika meninggalkan tahap produksi dan biaya barang ketika memasuki tahap produksi. Keterbatasan GDP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi. Yang pertama, GDP tidak pernah dimaksudkan untuk mengukur indeks kesejahteraan sosial, ekonomi, dari produk suatu negara. GDP hanya mengukur volume tahunan dari kegiatan yang ditujukan ke pasar. Yang kedua, hasil taksiran GDP seringkali tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. GDP hanya menunjukkan atau memperhitungkan produksi yang diperjualbelikan di pasar. Yang ketiga, GDP hanya mengukur besarnya total output, tetapi tidak menggambarkan pertumbuhan di dalam komposisi dan distribusi output. Yang keempat, GDP bukanlah merupakan ukuran yang paling akurat dari biaya agregat, karena beberapa biaya yang penting dipikul oleh masyarakat tidak pernah masuk perhitungan GDP. Yang kelima, GDP diukur secara kuantitatif, bisa secara drastis mengestimasi terlalu rendah tingkat kegiatan ekonomi dari suatu negara disebabkan adanya ekonomi bawah tanah, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghindari deteksi dan pengukuran resmi. Kegiatan tersebut misalnya pembajakan buku, prostitusi, peredaran minuman keras, ilegal, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, GDP dihitung menurut harga yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, maka perbandingan antara waktu tersebut akan terganggu oleh inflasi. Yang ketujuh, sejumlah output diukur secara tidak tepat karena ia tidak diperdagangkan di pasar, seperti pelayanan pemerintah, kegiatan sukarela atau gotong royong, dan lain-lain. Kemudian koreksi terhadap GDP menurut Paul Samuelson dan William Nordhaus, yaitu melalui pendekatan kesejahteraan ekonomi neto atau NIW sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan waktu luang dan pikiran mengenai produksi dan konsumsi rumah tangga di dalam perhitungan GDP. Yang kedua, mengeluarkan
dari perhitungan GDP sebagai berbagai perkiraan yang menyangkut biaya-biaya sosial tertentu seperti polusi, sampah, kebisingan, dan ketidakamanan. Yang ketiga, mengeluarkan beberapa jasa lokal dan nasional seperti proteksi oleh polisi yang dinilai merupakan kegiatan yang secara real adalah input bagi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan manfaat. Kemudian selanjutnya hubungan PNB, PN, pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan nasional sebenarnya dihitung dari JNP dikurang penyusutan, ditambah pajak tidak langsung, ditambah transfer payment perusahaan dan kesalahan statistik, ditambah subsidi kepada perusahaan pemerintah. Pendapatan pribadi semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh produk suatu negara. Kemudian pendapatan disposable adalah pendapatan yang menjadi hak penduduk yang dapat dibelanjakan tanpa tanggungan yang menjadi kewajiban. Kemudian hubungan PNB selanjutnya, hubungan PNB tadi dalam perhitungan pendapatan nasional digunakan dua macam harga, yaitu harga konstan, harga yang berlaku. Kemudian indeks harga, perbandingan antara pendapatan nasional nominal dengan pendapatan nasional real. Kemudian PNB sama dengan produk nasional bruto dan PN adalah pendapatan nasional. Selanjutnya penentuan kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Yang pertama, kesempatan kerja penuh adalah suatu keadaan di mana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, mekanisme pasar. Dalam pasar tenaga kerja akan menjamin bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan selalu seimbang. Kemudian di samping tenaga kerja, faktor-faktor lain seperti teknologi dan keefisienan barang-barang modal yang tersedia penting peranannya dalam menentukan tingkat pendapatan nasional yang dapat diwujudkan. Selanjutnya dengan menggabungkan kedudukan keseimbangan di pasar tenaga kerja dengan fungsi produk dapat ditunjukkan tingkat pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian. Kemudian selanjutnya pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional menyatakan pendapatan nasional atau GDP atau JNP real dapat dijadikan ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. GDP yang tinggi jika dibagi dengan jumlah penduduk yang dihasilkan per kapita income atau pendapatan per kapita yang tinggi, jika hanya itu ukurannya, maka kapitalis modern akan mendapat angka maksimal. Berbeda dengan ekonomi Islam yang mengkritisi JNP real sebagai indikator kesejahteraan negara, ekonomi Islam menggunakan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki. Kesejahteraan yang sebenar-benarnya di mana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian falah ini. Unsur falah pada penghitungan pendapatan nasional. Berdasarkan syariah Islam, harus juga mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen wakaf atau zakat dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Setidaknya ada 4 hal yang mestinya menjadi ukuran tingkat kesejahteraan berkaitan dengan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. 4 hal tersebut yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur, menyebar pendapat individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam dan perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam
melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Kemudian selanjutnya tingkat kesejahteraan berkaitan dengan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Pendapatan nasional harus dapat mengukur, menyebarkan pendapatan individu rumah tangga. Perhitungan pendapatan nasional Islam harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output per kapita, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut bisa diperoleh dari survei nasional yang menyeluruh. Cara lain adalah dengan perhitungan GDP yang tepat. Dalam perhitungan GDP konvensional, produk barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produk barang-barang kebutuhan pokok. Maka untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produk kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat daripada produk barang mewah. Contoh perhitungan GDP konvensional yaitu produksi beras yang menghasilkan uang sebesar 10 juta sama nilainya dengan produksi perhiasan emas yang juga menghasilkan sebesar 10 juta. Baik, yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Komoditas subsisten pedesaan, khususnya pangan, sangatlah penting negara-negara muslim yang baru masuk dalam percaturan perekonomian dunia. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pada pendekatan ekonomi Islam harus mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini melalui tingkat harga yang digunakan. Ada dua jenis harga pasar, yakni harga yang secara nyata diterima diharapkan petani dan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar eceran. Yang kedua, jadi pemerintah harus secara akurat mendeteksi pendapatan dari sektor subsisten ini, karena di sektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar, dan disinilah inti masalah dari distribusi pendapatan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Poin 1, jika GDP mengukur hasil, maka secara Islam ukuran dari konsumsi rumah tangga itu memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Poin 2, menurut Nordaus, Datobin jenis konsumsi ada 3, yaitu 1. Belanja untuk keperluan publik seperti membuat jajan, jembatan, jasa polisi, dan lain-lain. Yang kedua, belanja rumah tangga seperti membeli TV, mobil, dan barang-barang yang habis pakai. Dan yang ketiga, diperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan kemacetan. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nasional santunan antara saudara dan sedekah. Sedekah merupakan bagian kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Yang kedua, kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengembalian keputusan di bidang sosial ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, bagaimana sistem pendapatan nasional di Indonesia? Pendapatan domestik bruto atau PDB GDP Indonesia per kapita 2013 menurut BPS atau Badan Pusat Statistik sebesar 36,5 juta, yang berarti mengalami kenaikan 3% dari tahun 2012 yang hanya 33,5 juta. Hal tersebut
karena realisasi PDB Indonesia sepanjang 2013 mengalami kenaikan. Kemudian kenaikan PDB menyumbang peningkatan pendapatan per kapita. Namun jika diukur dengan dolar Amerika Serikat, maka PDB menunjukkan penurunan karena ada pelemahan nilai tukar rupiah. Poin yang ketiga, pendapatan per kapita memang senantiasa bukan satu-satunya tolak ukur untuk menilai tingkat kemakmuran suatu bangsa, namun memperhatikan distribusi pendapatan para penduduknya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan dalam tulisan maupun kesalahan dalam penyebutan kata. Sekali lagi, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.